Saudara, banjir masih merendam setidaknya 7 kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah dengan ketinggian air mencapai 2 meter di beberapa titik. Banjir yang sudah terjadi sejak Kamis lalu ini, saudara, mengakibatkan sekitar 71.000 jiwa terdampak. Banjir disebabkan jebolnya tanggul di sejumlah titik yang saat ini sebagian diantaranya sudah diperbaiki. Tak hanya permukiman, area persawahan juga ikut terendam banjir. Selain itu, saudara, akibat banjir, arus lalu lintas di jalur Pantura Demak menuju Kudus maupun sebaliknya masih lumpuh, sehingga banyak kendaraan besar yang masih terjebak genangan banjir. Upaya evakuasi pun terus dilakukan bagi warga yang terdampak banjir, diantaranya di jalur Pantura Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Para petugas menggunakan perahu karet serta truk untuk memindahkan warga ke tempat yang lebih aman. Meski banjir berangsur surut di beberapa lokasi, namun sebagian hanya bisa dilewati kendaraan besar. Akibat kondisi ini, lebih dari 11.000 warga terpaksa mengungsi. Sementara itu, saudara, puluhan korban banjir di Demak memilih bertahan di tanggul Sungai Wulan dengan membuat tenda darurat. Mereka enggan mengungsi karena menjaga harta benda mereka. Memasuki hari keempat banjir yang merendam wilayah Demak, saudara. Puluhan warga di desa Karanganyar memilih bertahan di tanggul sungai dengan membuat tenda darurat. Tenda darurat mayoritas dihuni orang tua dan remaja pria. Warga memilih membuat tenda darurat karena menjaga harta benda di rumah mereka yang terendam banjir. Kami bertahan di sini dalam rangka masih mengawasi rumah-rumah kami kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti pencurian atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Kemudian ya paling utama yang kami butuhkan itu adalah satu, mungkin tenda-tenda yang kalau hujan itu tidak kedinginan dan sebagainya. Kemudian juga termasuk kebutuhan air bersih, karena ini baunya sudah mulai menyengat gitu, karena sudah hampir 3 harinan. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Demak, Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah, ada Pak Bergas Penanggungan. Selamat malam, Pak Bergas. Selamat malam, Mas. Pak Bergas, sebelumnya ada 7 kecamatan dan 35 desa di Demak yang terendam banjir. Lalu kondisi saat ini seperti apa, Pak? Apakah titik banjir ini sudah mulai berkurang atau malah meluas, Pak, pada malam hari ini? Jadi kondisi hari ini berkaitan dengan ketinggian airnya sudah terjadi penurunan dari hari sebelumnya. Kurang lebih sekitar 1 meteran. Begitu, Mas. Untuk ketinggian air masih 1 meteran itu masih di 7 kecamatan atau sudah mulai berkurang, Pak? Bukan. Maksudnya terjadi penurunan kurang lebih 1 meter. Tapi untuk kedalaman itu masih ada di sekitar 2 meter lebih. Begitu. Jadi masih belum aman untuk kembalinya warga menuju kepada tempat permukiman mereka masing-masing. Jadi memang harus tetap berada di pengungsian. Begitu, Mas. Jadi sejumlah warga yang terdampak banjir ini masih harus mengungsi. Ada berapa banyak, Pak, warga yang mengungsi sampai hari ini? Kalau secara total di Kabupaten Demak itu ada 21.197 jiwa di 59 titik. Begitu, Mas. Ada 59 titik ya, Pak, ya? Iya, 59 titik yang sudah dapat dicatat oleh BPBD Kabupaten Demak. Pak, itu ada sebagian warga yang memilih mengungsi di tanggul sungai, Pak. Bagaimana dengan warga yang di situ? Apakah ada petugas juga untuk menjaga di sana karena itu juga sangat berbahaya, Pak? Ya, betul. Jadi sebetulnya yang berkaitan dengan warga yang berada di tanggul itu mereka dekat sekali dengan rumah mereka. Mereka tidak ingin diungsikan ke tempat pengungsian secara terpusat, walaupun secara pemerintah Kabupaten Demak maupun Kabupaten Kudus sudah upayakan untuk adanya pengungsian terpusat. Nah, tapi tentunya ini memberikan sebuah konsekuensi tersendiri berkaitan dengan kecukupan logistik dan kesehatannya. Maka upaya-upaya kami adalah bagaimana mereka untuk mau diungsikan ke tempat evakuasi
yang diselenggarakan atau yang dibuka dari pemerintah kabupaten. Gitu, Mas. Terkait dengan kebutuhan logistik, Pak, untuk pengungsi, sampai saat ini apakah semuanya sudah terpenuhi, Pak? Secara dukungan logistik baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten itu sudah masuk di awal peristiwa. Dan ini sudah mulai masuk bantuan-bantuan dari masyarakat, dari swasta sudah mulai masuk maupun dari komunitas. Hanya saja karena ini kondisi di lapangan masih belum banyak terjadinya penurunan yang signifikan, maka tentunya ini ujungnya ini kan masih belum bisa dipastikan. Sebetulnya ini akan selesai pada saat tanggul utama yang bocor ini bisa segera ditutup. Walaupun ini saat ini sedang diupayakan terus dari Kementerian PUPR dan bersama BBWS tentunya untuk percepatan penutupan tanggul yang jebol tersebut. Pak Bergas, ini kan ada ribuan pengungsi dari mulai anak-anak hingga dewasa bahkan lansia. Kebutuhan yang paling utama di sana terkait dengan logistik ini apa, Pak? Ya, tentunya kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar itu berkaitan dengan sarana logistik permakanan, kemudian air bersih, tentunya kesehatan di dalamnya. Nah, itu yang harus kita utamakan. Karena ini menjadi bagian daripada upaya penanganan pemerintah secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya dalam rangka penanganan pengungsian. Terakhir, Pak Bergas, banjir ini kan diakibatkan oleh tanggul Sungai Wulan yang jebol, Pak. Penanganannya sebetulnya apa kendalanya sampai saat ini, Pak? Ya, dibutuhkan kesadaran masyarakat bahwa berkaitan dengan penanganan kebencanaan ini, apalagi yang berkaitan dengan pengungsian, butuh kesadaran masyarakat untuk bersedia berada di tempat pengungsian, biar kami dari pemerintah bisa mengontrol secara tepat, secara pasti, begitu juga dalam hal memberikan fasilitas kepada masyarakat berkaitan dengan kebutuhan dasarnya. Begitu, Mas. Terima kasih atas informasinya dan telah bergabung bersama kami di Kompas TV, Pak Bergas Penanggungan, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, Pak.